Bab 766. Berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang lain. Audrey Han memikirkannya lagi. Jadi muncul pemandangan seperti ini di ruang sekretaris. Asisten sekretaris berdiri di sana dengan pandangan merenung, sementara sekretaris, Kak Janis berdiri di samping dan menatap asistennya dengan rasa ingin tahu, sangat gugup dan penasaran. Bagaimana? Apakah dia ada mengatakan sesuatu lain? Audrey Han kembali tersadar, menggelengkan kepala, tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Ya, aku membersihkan semua kusen jendela, lalu aku pergi. Tentu saja dia tidak memberitahu Kak Janis apa yang terjadi di dalam ruangan. Dia sendiri saja sedikit tidak mempercayainya. Kak Janis ragu, merasa apa yang diucapkan terlalu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia tidak menyemburkan apinya dan tidak mengatakan apa-apa? Walaupun Koldi Yuchi belum lama bekerja, tapi dilihat dari dia yang biasanya, sepertinya bukanlah orang seperti itu. Namun, melihat tidak ada yang salah dengan Audrey Han, suasana hatinya tidak buruk, seharusnya ucapannya bukanlah kebohongan. Dia hanya bisa melepaskannya begitu saja. Baiklah, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Setelah Audrey Han pergi bekerja, Kak Janis membulatkan tekadnya untuk masuk ke dalam ruangan CEO. Pintu tidak tertutup, dia berdiri di depan pintu dan mengetuknya. Golden Ye mengangkat matanya, dan tatapannya yang dalam jatuh padanya. Samar-samar itu seperti serigala, menatap Kak Janis dengan dingin. Entah kenapa, Kak Janis merasa punggungnya dingin dan berjalan ke kantor dengan linglung. Tuan Muda Koldi. Golden Ye menarik kembali pandangannya dan kembali ke laptopnya. Ada apa Kak Janis? Kak Janis. Ternyata dia tidak bertanya padanya tentang bersih-bersih. Benarkah, seperti yang dikatakan Audrey Han kalau Tuan Muda Koldi tidak marah? Mengapa begitu aneh? Dia merasa tenggorokannya tercekat, sesuatu tersangkut, dan butuh waktu lama untuk menemukan suaranya. Itu Tuan Muda Koldi, masalah bersih-bersih pagi tadi. Iya. Golden Ye memotongnya dengan tenang, sudah ditangani. Sudah ditangani. Kata-kata Kak Janis tertelan begitu saja. Dia merasa sungkan untuk menanyakan bagaimana cara menanganinya. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, karena Tuan Muda Koldi mengatakan sudah ditangani, maka tidak ada apa-apa lagi. Tapi, aku masih harus meminta maaf tentang kejadian pagi tadi pada Tuan Muda Koldi. Aku yang tidak menjelaskan lebih jelas, sehingga terjadi kesalahan seperti itu. Lain kali. Golden Ye seperti tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkannya menyelesaikan kata-katanya. Dia mengangguk dan itu terhitung dia sudah mengerti. Bagaimana mungkin Kak Janis tidak memahami maksudnya? Dia menyimpan kata-katanya lagi, tidak lagi mengatakan apa-apa, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengatakannya, Kak Janis berbalik dan berjalan keluar. Tunggu. Golden Ye yang terus menundukkan kepalanya seperti mengingat sesuatu, mengangkat matanya dan melirik Kak Janis, mengingatkan dengan datar, saat Kak Janis pergi, sekalian bawa pergi benda itu. Benda apa? Kak Janis mengikuti arah pandangannya. Sebuah baskom untuk bersih-bersih. Kak Janis. Ini, apakah Audrey Han gadis itu yang meninggalkannya? Dan lagi, Tuan Muda Koldi tidak hanya tidak marah, malah memintanya sekalian membawanya dengan tenang. Kak Janis merasa ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang di hatinya, tetapi dia masih terlihat tenang di permukaan. Lalu, dia berjalan dan membungkuk mengambil baskom air dan keluar ruangan. Asteris. Audrey Han sedang memilah-milah informasi di ruang sekretaris, karena dia masih magang dan hari kedua kerja. Jadi, semua yang dia kerjakan adalah hal-hal kecil, tidak perlu terlalu memeras otak. Segera setelah dia selesai meletakkan di tempatnya, Kak Janis kembali. Lalu, berjalan cepat ke arahnya dan menatapnya dengan serius, katakan dengan jujur padaku, apa hubunganmu dengan Tuan Muda Koldi? Audrey Han. Apa yang telah terjadi?
Audrey Han tertegun menatap Kak Janis. Apa yang telah terjadi? Kenapa setelah kembali, Kak Janis bertanya padanya apa hubungannya dengan Tuan Muda Koldi? Apakah dia menyelidiki dirinya? Memikirkan hal ini, hati Audrey Han berdetak kencang. Tapi dia dengan cepat tenang kembali. Logikanya, Kak Janis tidak akan mendapatkan apa-apa dengan pengaruhnya. Audrey Han telah menyelidikinya sebelum mulai bekerja. Dia tidak mungkin secepat ini mengungkapkan identitasnya sebagai istri Golden Ye. Memikirkan hal ini, Audrey Han menatap Kak Janis dengan bingung. Kak Janis, apa maksudmu? Kak Janis melihatnya kebingungan, dan lagi terlihat sangat tulus. Bagaimanapun, dia merasa dia telah salah paham padanya. Tapi itu tidak mungkin. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Koldi, mengapa membantunya? Memikirkan sampai sini, Kak Janis memicingkan matanya sampai seperti sebuah garis, dan berpura-pura berkata, Kak Janis adalah orang yang pengalaman. Aku sudah melihat ada sesuatu di antara kalian dari awal. Apakah kamu ingin menyembunyikannya dari Kak Janis? Audrey Han juga bukannya tidak pernah bertemu dengan pembisnis, dan sebelum datang ke sini, dia telah mencari tahunya. Melihat ekspresi Kak Janis yang memaksanya berbicara, dia langsung tahu kalau dia sedang berpura-pura dan mencari tahu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum sedikit, dan berkata dengan pelan, Kak Janis, jika ada sesuatu di antara aku dan Tuan Muda Koldi, kenapa aku masih harus menjadi asisten sekretaris? Kak Janis adalah orang yang berpengalaman, jika aku benar-benar ada sesuatu dengan Tuan Muda Koldi, kenapa aku harus puas dengan posisi asisten sekretaris ini? Turun naik tangga, dan juga sengaja menjadi magang. Berdasarkan apa yang dikatakannya, sepertinya masuk akal. Jika dia bisa mendapatkan Koldi Yuchi, mengapa dia harus menjadi asisten sekretaris yang posisi rendah? Bukankah bisa meminta Koldi Yuchi langsung mengaturkan posisi yang pekerjaannya lebih santai di dalam perusahaan? Tuan Muda Koldi ada OCD. Tapi orang yang tidak membersihkan dengan baik, semua akan dipecat olehnya. Tapi dia tidak marah padamu. Audrey Han. Audrey Han tertegun mendengarnya. Benar, saat dia pergi, dia juga mengira kalau Golden Ye akan marah dan memecatnya, tapi tidak begitu. Kak Janis pasti menebak-nebak karena ini. Dia harus menemukan cara. Audrey Han baru mengedipkan mata, berkata dengan pelan, aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena suasana hati Tuan Muda Koldi baik hari ini. Dan aku lebih beruntung. Kak Janis. Tampaknya selain alasan ini, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Baiklah, terkadang beruntung. Juga semacam kemampuan. Kak Janis hanya bisa menghibur dirinya dengan cara ini. Dia tidak lagi berbicara dengan Audrey Han dan menangani pekerjaannya sendiri. Setelah dia pergi, Audrey Han menghela napas lega. Benar saja, seperti yang dia duga, Kak Janis berpura-pura dan mencoba menggalinya. Audrey Han mengulurkan tangannya dan menekan pelipisnya, melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari selanjutnya tidak terjadi apa-apa, dan Audrey Han membuatkan 2 atau 3 cangkir kopi untuk Golden Ye di tengah-tengahnya. Kak Janis membantunya mengantarkan satu persatu gelas kopi untuk Golden Ye. Terakhir saat memintanya membuatkannya, Audrey Han menghitungnya, dan merasa kalau Golden Ye terlalu banyak meminum kopi dalam hari ini. Dia memutar alisnya, ada apa dengan bajingan ini? Kak Janis, Tuan Muda Koldi. Kopi yang diminumnya dalam sehari, bukannya terlalu banyak. Audrey Han benar-benar tidak tahan dan bertanya. Kak Janis terdiam, lalu mengangguk setuju. Aku berpikir begitu, orang biasa hanya meminum 2-3 cangkir dalam sehari. Tapi terlalu berlebihan juga tidak terlalu baik. Audrey Han mengangguk setuju. Tapi tidak tahu apa yang terjadi. Dia minum kopi dalam jumlah normal biasanya. Tapi, sepertinya 2 hari ini dengan anehnya bertambah banyak. Apakah mungkin dia tidak tidur dengan baik malam harinya? Bersambung.